penyanyi ini adalah seorang hantu. Di saat tidak lagi ada orang yang bisa diajak bicara. Hai guys, Timot di sini. Kalian apa kabar? Semoga baik-baik aja dan keren selalu. Buat kalian yang baru aja join di channel ini, selamat datang di segmen Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Buat kalian yang baru tahu, sebenarnya segmen ini adalah segmen dimana gue melampiaskan kekepoan gue terhadap sebuah lagu. Karena dari gue ngedengerin lagu, gue tuh lebih concern sama liriknya. Nah, kadang-kadang gue jadi kepo kan, ini lagu maksudnya apa sih, liriknya kok kayak gini gitu. Akhirnya gue mencari tahu, dan setelah gue cari tahu, sayang banget kalau pengetahuan gue tentang lirik beberapa lagu itu nggak gue sharing ke kalian. Nah, jadi di episode ini gue bakal ngebahas lirik lagu apa sih. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi pada episode kali ini, gue mau ngingetin kalian dulu untuk nge-subscribe, like, sama nyalain notifikasinya. Nah, daripada intronya kelamaan, yuk kita langsung masuk aja ke dalam materi apa aja sih yang ada di otak gue saat gue ngedengerin lagu. Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang lagu-lagu viral yang horor ada di TikTok. Yang pertama, lagu berjudul Ego yang dinyanyikan oleh Willy William. Semua video di TikTok yang menggunakan lagu berjudul Ego ini memiliki template kisah yang sangat menyeramkan. Dan hampir semua videonya itu sama. Jadi ada seorang pengunjung, dia masuk ke dalam sebuah museum atau toko boneka, yang dimana seorang ini akhirnya terpesona sama satu boneka yang terlihat sangat nyata seperti manusia asli. Kemudian saat dilihat oleh seseorang tersebut, boneka ini tiba-tiba hidup dan bergerak-gerak. Ia bergerak seakan-akan ia sedang mempraktekkan sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya, yaitu kekejaman dari sang pemilik museum atau toko boneka ini terhadap dirinya. Secara singkat, boneka ini bercerita bagaimana kehidupannya menjadi sangat menyedihkan dan juga menyeramkan. Di sini ia ingin menjelaskan bahwa sebelumnya kehidupannya baik-baik saja hingga ia dipaksa oleh pemilik museum atau toko boneka ini menjadi boneka pajangan. Dalam cerita itu, boneka ini sepertinya ingin memperingatkan kepada si pengunjung untuk segera pergi dari tempat itu supaya hidupnya tidak semenyedihkan dia. Terlepas dari video yang beredar di TikTok dengan background Ego dari Willy William ini, sebenarnya lagu Ego ini seperti apa sih? Jadi, lagu ini sempat viral di tahun 2020. Padahal, sebenarnya lagu ini sudah rilis dari tahun 2015. Dan penyanyi sendiri, Willy William, adalah orang keturunan Jamaika yang lahir di Prancis. Pantesan ya, lagunya itu sebenarnya liriknya lirik Prancis. Dan lagu ini merupakan single dari albumnya Willy yang berjudul Unule sur la vie di tahun 2016. Tapi sebenarnya yang bikin gue penasaran adalah ada nggak sih hubungan antara lirik lagunya si Ego dengan video yang beredar di TikTok itu? Jawabannya adalah tidak ada. Tapi seperti yang gue bilang, tadi setelah gue riset, walaupun tidak ada hubungannya dengan video yang viral di TikTok, tapi ternyata makna lagu ini cukup menyeramkan. Jadi kalau kalian lihat video klip dari lagu Ego ini, itu menggambarkan seseorang sedang bercermin, dan dia seperti bicara kepada dirinya sendiri yang ada di dalam cermin itu. Dan demi kalian, lagu berbahasa Prancis ini gue translate ke bahasa Inggris, dan kemudian gue terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sayang banget gak sih gue sama lo guys? Oke. Mirror, tell me who's the fairest. Cermin, katakan padaku siapa yang paling indah. Nah, di sini maksudnya indah itu mungkin seperti sosok yang sempurna ya. Jadi setelahnya gue akan menerjemahkan sebagai kata sempurna. Even if that make me a megalo. Megalo itu seperti megalomaniac. Bahkan jika itu dapat membuatku menjadi seorang megalomaniac. Di sini megalomaniac itu refer to ego ya, suatu perasaan yang benar-benar membuat orang menjadi sosok yang egois. Nah bener kan, lirik selanjutnya ngebahas ego, yaitu come tickle my ego. Ayo gelitik egoku. Let's go, let's go, let's go. Itu kalau di lagunya ale ale ale. Itu artinya ayo, ayo, ayo. Nah jadi kayak dia bener-bener nge-push atau memaksa dirinya sendiri untuk mengeluarkan sifat egosentrisnya supaya dia benar-benar bisa jadi orang yang sempurna. Dan di sisi lain dia juga nggak peduli sama apa yang dia dapatkan, yang penting dia menjadi orang yang paling sempurna. Sampai akhirnya ia mencapai ke titik sempurnaan dan egonya itu terus-menerus nge-push dia sehingga menjadi kebablasan.
dia justru menjadi seseorang yang dikendalikan oleh egonya sendiri, bahkan dia sampai lupa dirinya itu siapa. Sampai di titik dia merasa kayak, ini kayaknya udah kelewatan, dia sadar di saat tidak lagi ada orang yang bisa diajak bicara. Jadi dia kayak sendirian, akhirnya dia ngerasa semua orang pada musuhin dia, walaupun dia menjadi sosok yang dia inginkan sebelumnya, yaitu menjadi diri seseorang yang sempurna. Sampailah di titik sampai seseorang merasa adanya penyesalan yang cukup besar. Dan hal itu dituliskan oleh Willy dalam liriknya seperti ini. What have you done to my head? Apa yang kau lakukan terhadap kepalaku? This dishonest transformation. Ini adalah perubahan yang tidak jujur. This is not what I asked for. Ini bukan yang aku minta. Dia ngomong sendiri ya, sama dirinya sendiri yang sudah dalam kendali egonya dia. This buzz is only a fake. Dengungan ini hanya kepalsuan. Nobody is left to talk about it. Bahkan tidak ada lagi orang yang bisa diajak bicara tentang hal ini. Kok gue jadi bingung ya? Sebenarnya ini adalah lagu yang menggambarkan tentang jiwa seseorang yang dia pengen tampil, dia pengen dilihat sempurna oleh orang lain, tapi ternyata apa yang dia dapatkan, ia menjadi seseorang yang sombong, arogan, bahkan walaupun dia sempurna, tapi orang gak suka sama dia. Sebenarnya yang bikin gue merasa merinding di sini adalah sebuah lagu yang menampar kebanyakan dari kita yang memiliki sifat seperti itu. Jadi kita nggak sadar bahwa diri kita itu sepenuhnya dikendalikan oleh ego. Kita hanya sadar di saat kita nggak punya teman, kita hanya sadar di saat kita tidak lagi memiliki orang yang untuk diajak bicara, baru sadar, ternyata gue mungkin jadi orang nyebelin banget kali ya. Itu menyeramkan banget sih buat kehidupan sosial kita, ya nggak sih? Tapi yang gue bingung di sini, apa hubungannya ya sama video yang viral di TikTok? Kalian tahu nggak hubungannya? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Di lagu kedua ini kita memiliki lagu yang berjudul The Ghost yang dibawakan oleh Niviro. Lagu ini digunakan oleh para tiktokers dalam pencarian suatu lokasi yang ternyata lokasinya ini sangat seram, seperti berhantu dan juga menegangkan. Tapi gimana sih hubungan antara lirik lagu The Ghost ini dengan video tersebut? Nah, setelah gue telusuri lirik dari lagu The Ghost milik Niviro ini, ternyata gue nggak perlu riset banyak-banyak karena dari liriknya sendiri memang sudah bernuansa horor. Mari kita cari tahu apakah lagu ini nyambung sama videonya. Seperti gue bilang, dari liriknya aja udah seram. Are you afraid of the dark? Lo takut nggak sama kegelapan? Are you scared? Lo takut? Dari lirik yang pertama sampai kedua, seperti ada ikatan di mana si yang nyanyi ingin memastikan bahwa si yang denger ini takut nggak. Dan yang paling ngeselin lagi, ini di refnya, I can see you from behind. Gue bisa ngeliat lo dari belakang. You can hear me in your mind. Lo bisa ngedengerin gue di dalam pikiran lo. Run so fast as you can go. Lari deh secepat yang lo bisa. Jadi, selain dari liriknya yang menyeramkan, gue jadi kepo kan sama video klipnya. Dan ternyata di sini digambarkan bahwa yang nyanyi ini adalah seorang hantu. Gue jadi ingat di Indonesia kayaknya pernah ada ya lagu yang sudut pandangnya sudut pandang setan gitu. Kalau nggak salah lagunya almarhumah Alda deh, yang judulnya Rintihan Kuntilanak. Bener nggak sih? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Oke, jadi secara spesifik dari lirik sama videonya, iya sebenarnya nggak terlalu nyambung ya, tapi memang sama-sama bernuansa horor. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah hantu, kalian sendiri sebenarnya punya nggak sih cerita digangguin sama hantu? Kalau gue sih banyak. Kalau kalian gimana? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Kalian tahu nggak lagu yang barusan gue gumamin? Ya, betul banget, itu lagu berjudul Dominic yang dibawain sama The Singing Nun. Jadi sebenarnya lagu ini benar-benar dinyanyikan oleh The Singing Nun. Tapi sebenarnya ada kisah tragis di balik lagu ini. Seorang biarawati bernama Jenny Deckers. Ia dikabarkan jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Annie Patcher. Bisa kita katakan bahwa Jenny ini merupakan penyuka sesama jenis, padahal dia biarawati. Disinilah konflik terjadi.
Dimana kabarnya lingkungan gereja sangat tidak suka dengan hubungan Jenny dan Annie ini. Karena sepengetahuan gue, biarawati itu kayak pastor ya. Mereka mengabdikan dirinya sama Tuhan dan sesama manusia, tapi tidak dalam konteks romantis. Karena mereka sudah mendeklarasikan perjanjian taat, yaitu kesucian, kemuliaan, dan kemiskinan. Jadi kalau gue nggak salah tangkap di sini, jangankan penyuka sesama jenis, berhubungan secara romantis dengan lawan jenis pun sebenarnya merupakan suatu kesalahan. Oleh karena itu, akhirnya kondisi ini membuat Jenny atau The Singing Nun ini sangat sedih dan sangat terpuruk. Ia mempertanyakan kepada Tuhan mengapa ia tidak bisa mencintai, padahal ia juga merupakan seorang manusia yang pastinya memiliki perasaan. Akhirnya dia menciptakan sebuah lagu, dan lagu ini diberi judul Dominic. Walaupun di beberapa sumber gue baca kalau Jenny ini mengaku bahwa lagu ini adalah tentang dirinya dan Tuhan, tapi sebenarnya kalau dilihat dari liriknya, lagu ini memang benar untuk pacarnya. Ada beberapa kabar tragis yang disangkut pautkan dengan lagu Dominic ini. Salah satunya adalah di mana katanya lingkungan gereja sangat membenci mereka berdua sehingga mereka berdua dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Tapi akhirnya ada saksi yang membuktikan bahwa itu adalah berita yang keliru atau hoax. Setelah gue menemukan adanya hoax itu, akhirnya gue mencari tahu sebenarnya ada apa sih di balik lagu Dominic ini. Nah, ternyata dari beberapa sumber memang betul bahwa Jenny ini memiliki hubungan dengan Annie. Dan kemudian lagu Dominic ini ternyata sempat booming dan memuncaki tangga lagu di Amerika Serikat, bahkan menggeser lagu dari sang legendaris The Beatles, tepatnya pada tahun 1963. Jenny menjadi satu-satunya orang Belgia yang berhasil masuk ke dalam chart musik di Amerika Serikat. 3 tahun ia sukses dalam lagu Dominic ini. Dengan kesuksesannya, akhirnya ia memutuskan untuk keluar sebagai biarawati dan melanjutkan hubungannya dengan Annie di kehidupannya. Sayangnya, pernah menjadi juara 1 di Billboard Amerika Serikat tidak membuat hidupnya semakin bahagia. Malah ironisnya, pada tahun 1985, Jenny ditemukan meninggal bersama pacarnya Annie saat menggunakan obat penenang dan mereka sama-sama bunuh diri. Ini gila banget gak sih? Hidupnya penuh dengan narkoba dan akhirnya meninggal bunuh diri. Ini horor banget sih. Saking horornya sampai dibikin jadi soundtrack lagu di film American Horror Story. Tapi kalau di TikTok sendiri, setelah gue cari tahu, ternyata lagu ini dijadiin background video konyol ya. Sangat kontradiktif ya ternyata dengan adanya ketragisan di lagu ini. TikTokers, please! Well, itu tadi sekilas dari beberapa lagu yang terinspirasi dari nuansa horor dan sempat viral di TikTok. Kalau ada dari kalian yang ingin merekomendasikan lagu dengan lirik-lirik atau ada sejarah yang seru di balik lagu itu sendiri, please kasih tau gue dong, komen di bawah. Dan tentu aja gue gak capek untuk ngingetin kalian untuk subscribe, like, jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian jadi orang yang pertama untuk lihat video gue di minggu depan. Thank you! Bye!